Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dengan cara memperbanyak menuntut ilmu dan juga memperbanyak datang ke tempat-tempat kajian thalabul ilmi. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau dengan para sahabatnya dan juga keluarganya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dan nikmatnya kebersamaan dalam menuntut ilmu, kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Teman-teman asatidzah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di pertemuan ketiga di bulan ini. Ya, insyaallah pada sesi atau perjumpaan kita hari ini kita akan membahas, kalau di flyer ada tulisannya mengenal alif lam kalau tidak salah. Tapi kita sebelum jauh, karena materi alif lam itu sebenarnya banyak sekali. Tapi kita akan ringkas sedikit sehingga nanti teman-teman asatidzah sekalian bisa memperluas hasanah tentang ilmu, kalau kita bisa bilang ilmu nahwu ini, karena kita akan memulai dari alamatul ismi. Apa itu alamatul ismi? Karena di alamatul ismi ini kita akan banyak mengkaji poin-poin demi poin demi poin. Salah satunya nanti di pertemuan keempat kita juga akan mengenal salah satu dari alamatul ismi ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian alamatul ism. Kedua, penjelasan alamatul ism itu sendiri beserta macam-macamnya. Kemudian akan kita jerumuskan atau kita masukkan ke bab yang akan kita ambil pada hari ini adalah alif lam. Kemudian kita juga akan mengetahui apa itu fungsi dari alif lam itu tersendiri, kemudian contoh-contohnya, dan kita akan di sesi terakhir ada latihan. Sebelum itu ada sebuah kalimat yang luar biasa, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adab. Bukannya keindahan itu dengan pakaian yang kita pakai atau yang menghiasi kita, akan tapi keindahan itu adalah keindahan ilmu dan adab yang dimilikinya. Maka para ulama terdahulu mereka sangat fokus dalam belajar, tidak hanya memperdalam ilmunya saja, tapi sebelum itu beliau-beliau orang-orang terdahulu sangat mengenal siapa dirinya sehingga mengutamakan adab di atas ilmu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan tidak malah membuat kita takabur, sombong, apalagi merasa tinggi hati. Akan tapi karena kita memiliki ilmu dan kita mempelajari adab, sehingga apa yang kita pelajari nantinya adalah tujuannya adalah mengharapkan dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian dari alamatul ism. Alamatul ism
adalah tanda-tanda yang digunakan untuk membedakan kalimat ism. Karena ism itu banyak sekali, maka harus ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau itu ism. Kalau kita rujuk kembali, pada dasarnya ism ini adalah satu dari tiga. Kalau kita lihat di sana ada ism, ada fi'il dan ada huruf. Nah, hari ini kita akan pelajari alamatul ism. Yang pertama adalah harful jar, kemudian ada tanwin, kemudian ada nida, kemudian alif lam, kemudian musnad. Ada satu tambahan, beberapa ulama mengatakan salah satu cirinya juga adalah tak marbutoh yang dimiliki oleh kalimat-kalimat yang memiliki unsur wanita di dalamnya atau muannasah. Tanda-tanda ism yang pertama adalah yang akan kita pelajari adalah harful jar, yang mana ini kita juga akan pelajari di pertemuan keempat. Tapi singkatnya, harful jar, maksud dari kalimat atau kata itu dibaca jarrin adalah setiap kalimat yang i'rabnya dengan jar masuk dalam kategori ini adalah kalimat yang dimajrurkan dengan huruful jar ataupun dalam kondisi idhofah dan juga dalam kondisi tabi'ah. Nah, kita akan bahas ini insyaallah di pertemuan keempat. Contohnya yang paling sering kita dapati adalah di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman asatidzah sekalian melihat di situ tiga kalimat atau posisi kondisi harful jar itu ada di huruf atau kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismun, aslinya di situ adalah bi kemudian ismun. Oke, ini boleh dihapus, Ustaz? Saya hapuskan maksudnya, nggak usah. Sambil jelasin jawab. Baik. Kalau dilihat ada Bismillahirrahmanirrahim. Huruful jar itu adalah huruf ba yang ada di awal, bi. Kemudian asli katanya sebelum bertemu dengan ba adalah ismun. Kemudian bertemu dengan ba menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya majrur dari awal sampai akhir, dan insyaallah kita akan bahas ini di pertemuan keempat untuk lebih dalamnya. Kemudian yang kedua adalah tanwin, nun sukun yang mati menjadi tambahan yang berada di akhir kalimat. Nampak ketika diucapkan, tidak terlihat di dalam tulisan, baik berupa dhammah, fathah, kasrah ataupun tanwin. Contohnya adalah Zaidin, kemudian Zaidan, kemudian Zaidun. Kemudian yang selanjutnya adalah harful nida. Harful nida ini kalau kita gampangnya, kalau kita orang Indonesia biasanya memanggil dengan sapaan mungkin ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada ya Zaid, ya Zaid. Kalau kita woi, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin ya juga bisa dipakai di dalam bahasa Indonesia juga. Kamu, nah misalnya seperti itu. Nah itu sirah kalau di dalam bahasa Indonesia maknanya adalah untuk memanggil atau lebih tepatnya memastikan bahwasanya orang yang dipanggil adalah yang kita tunjuk menggunakan harfun nida. Nah, kalau di sini ada artinya hai atau wahai. Wahai fulan, wahai fulanah. Nah, ini adalah tanda yang ketiga untuk ism. Maka tatkala kita mendapati di dalam Al-Quran atau di dalam kitab bahasa Arab
Kemudian kita mendapati di situ ada harfun nida, di antaranya adalah hurufnya adalah ya. Maka kita memastikan bahwasanya kata setelah itu merupakan ism atau kata benda atau kata yang memiliki akal. Kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini tentang alif dan lam. Merupakan kalimat huruf. Dia memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah mema'rifatkan kalimah ism yang tadinya nakirah kemudian menjadi ma'rifah. Contohnya adalah Ar-Rahman. Pada contoh Ar-Rahman ini sebenarnya terdiri dari dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat huruf yaitu alif dan lam, kemudian kalimat ism yakni Rahman. Dan al di sini adalah kalimat huruf, sedangkan Ar-Rahman adalah kalimat ism. Dan yang terakhir untuk tanda musnad adalah tanda ism adalah musnad, al-isnadun ilaih. Di dalam contohnya ada Zaidun qaimun. Maka yang disandarkan atas sifat yang berada di kata kedua adalah menunjukkan bahwasanya itu adalah ism. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tadi tanda ism ada berapa yang sudah kita pelajari? Ada yang catat? Ada 5. Baik, yang pertama apa? Harful jar. Kemudian yang kedua tanwin. Yang ketiga harfun nida. Yang keempat aliful lam. Kemudian yang terakhir musnad. Dan ada satu tambahan tadi kita sampaikan bahwasanya salah satunya, dan ini juga menurut beberapa ulama nahwu mengatakan tak marbutoh atau ciri muannas di dalam sebuah kata, yakni ada tak marbutohnya di situ, maka merupakan juga ciri dari ism itu sendiri. Baik, kemudian ada beberapa macam alif lam. Di sini 0 dan 2-nya ada di atas bawah. Ada beberapa macam alif lam, kita singkat saja. Nanti monggo teman-teman silahkan boleh browsing, boleh cari sebanyak-banyaknya ilmunya, karena kita juga terbatas atas waktu, sehingga nanti biar prakteknya di akhir juga cukup banyak. Okay. Yang pertama ada 3 macam. Ini kita singkat, sebenarnya ada beberapa, bahkan diantaranya alif lam ini yang terakhir zaidah, nanti sebenarnya ada 3 lagi di bawahnya. Mausulah pun seperti itu, dan mu'arifah pun seperti itu. Tapi kita akan singkat sedikit agar maknanya sampai kepada teman-teman sekalian. Alif lam mu'arifah, kemudian alif lam mausulah, kemudian alif lam zaidah. Yang pertama, apa itu alif lam mu'arifah? Alif lam mu'arifah adalah alif lam yang masuk pada isim nakirah dan berfaedah menjadikan ma'rifah. Karena nanti kita akan bahas kok di situ ada kalimat berfaedah. Berarti ada alif lam yang dia itu nggak ada faedahnya sebenarnya, tapi diada-adakan. Nah, di contoh yang pertama atau di bagian yang pertama adalah isim alif lam mu'arifah ini, alif lam yang jelas sekali manfaatnya, jelas sekali perubahannya, dan juga jelas nantinya tatkala bertemu kalimat di awal ataupun di akhirnya. Contohnya, contohnya adalah kalimat rajulun. Kemudian yu'arrif, dimu'arrifkan nakirah tadi menjadi ar-rajulu.
Dari penjabaran yang ini, teman-teman mendapati tidak apa perbedaan dari nakiroh tatkala dia belum diimbuhi alif lam, kemudian menjadi ma'rifah, ada alif lam di situ. Apa perbedaannya? Ada yang mau jawab? Oke. Nakirohnya apa? Ma'rifahnya apa? Dilihat dari kata yang ada di layar. Perbedaannya apa? Ini sempat kemarin bahas juga sempat sama Ustaz Zul di pertemuan kedua kalau tidak salah, atau pertama saya lupa. Oke. Di kata nakiroh, saya sambil menulis nggih. Kalimat rajulun, kemudian ma'rifahnya menjadi ar-rajulu. Perbedaan yang paling signifikan, yang paling terlihat adalah ini dan ini. Kira-kira kenapa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Kalau dapat hadiah jangan ngacung. Silakan Mas, kenapa? Karena setiap beralif lam tidak boleh bertanwin. Setiap bertanwin tidak boleh beralif lam. Dan kedua tanda isimnya juga. Oke. Nah, jawaban yang kedua yang lebih bagus. Karena alif lam ini dan ini merupakan tanda isim. Maka tatkala tanda isim ini berada di satu kalimat, itu tidak boleh lebih dari satu, maksimal satu. Silahkan mau dipilih, mau ini tok atau mau ditambahi ini dan dihilangkan tanwinnya menjadi dhammah asli. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Karena nanti setelah ini juga akan ada pertanyaan di slide berikutnya, di slide terakhir deh. Oke, sembari mumpung masih fresh, baik, siapa yang mau nyoba? Syamsun jadikan ma'rifah menjadi angkat tangan. Asyamsu. Kalimat yang terakhir, yang lain. Asyamsu. Nah, contoh yang lainnya. Nah, yang cowok, Mas. Koru rotun. Jadinya, oke, kita lihat yang pertama. Rojulun. Oke. Rojulun. Terus di sini ditambahi alif lam agar menjadi yang pertama tadi nakiroh, kemudian di sini jadi ma'rifah. Maka kata qarurotun kalau ditambah alif lam menjadi al-qaruratu. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami? Oke, insyaallah mudah. Kemudian yang kedua, tanda isim alif lam yang kedua adalah mausulah. Apa itu alif lam mausulah? Alif lam mausulah adalah alif lam yang masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini.
Fa'ilnya ad-daribu, maf'ulnya al-madrubu. Sudah dapat? Fa'ilnya ad-daribu, kemudian maf'ulnya al-madrubu. Ada yang mau membuat contoh dari kata ini? Ad-daribu artinya adalah yang memukul, kemudian al-madrubu artinya adalah yang dipukul. Ada yang mau nyoba? Oke, silakan. Katakan. Oke, silakan, boleh. Dari kata fatahah. Patah. Iya. Oke. Fatihun maftuhun. Oke, Fatihun. Maftuhun. Sekarang ditambahi alif lam di situ. Al-Fatihu al-maftuhu. Bagus. Al-Fatihu dan al-maftuh. Al-Fatihu dan al-maftuh. Naam. Ada yang mau nyoba lagi? Kata yang lain? Silakan. An-Nasiru al-Mansur. Naam. An-Nasir artinya apa? An-Nasir, Mas? Ya. An-Nasiru wal Mansur. An-Nasiru al-Mansur. Al-Mansur. Nah. Oke. Ada yang putri yang mau nyoba? Ustazah. Oh, sekarang karena Ustazul manggilnya Ustaz dan Ustazah, saya manggilnya Ustazah aja, nggak apa-apa. Tapi sesekali teman-teman. Oke. Ada yang mau nyoba? Yang putri? Ustazah? Yang belum ngaco terutama. Ada? Kalimat lain yang mungkin yang pernah dengar, kalimat apa ya gitu. Kita i'rabkan, kita cari wazannya bareng-bareng. Contoh lain. Pokoknya wazannya adalah fa'ilu dan maf'ulu. Nah, itu wazannya. Fa'ilu, fa'ilun, maf'ulun. Ada yang mau nyoba? Tafadhali. Naam, al-katibu, al-maktubu. Oh, ini biru. Al-katibu, al-maktubu. Al-maktubu. Jayid. Insyaallah sampai sini. Atau ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Dari dua tadi, yang pertama alif lam ma'rifah, mu'arrifah, yang mana awalnya adalah isim nakirah, yang dia tidak memiliki unsur alif lam, maka tatkala ada alif lam di situ, dia akan berubah maknanya. Yang misalnya rajulun, laki-laki, kemudian ar-rajulu menjadi seorang laki-laki. Itu kalau dimaknakan menjadi bahasa Indonesia. Bahkan ada kalanya makna alif lam ini nanti monggo silakan ditelaah tatkala nanti di rumah, mungkin lebih diperdalam lagi. Maknanya sangat banyak. Di antaranya adalah
makna ar-rajulu misalnya ya, kita ngambil contoh di rajulun hanya seorang. Tapi kalau ar-rajulu itu bisa dimiliki makna di dalamnya adalah kullun atau semua. Kullur rijal jadinya, kullur rajulin. Itu contohnya. Oke, silakan. Oh, tak kira ada yang mau tanya. Mau tanya? Oh, tak kira ada yang mau angkat tangan tadi. Baik. Yang ketiga atau macam yang terakhir adalah alif lam az-zaidah yang terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah zaidah lazimah, yaitu alif lam yang masuk pada lafadz bersamaan dengan pembuatan lafadz tersebut. Atau gampangnya adalah alif lam ini sudah asli berada di kata itu. Tapi apakah akan berganti makna tatkala alif lam ini hilang? Kira-kira berganti enggak? Maka jawabannya adalah maknanya ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Tapi kebanyakan nantinya akan berubah. Entah itu bentuknya menjadi perubahan yang signifikan atau tidak signifikan. Contohnya apa? Contohnya di sini ada Allatu wal Uzza dan Alladhi. Dan contoh lainnya adalah Allati. Kemudian apa lagi? Alladhi, allati, kemudian alladzani dan seterusnya. Itu pada dasarnya sudah memiliki alif lam dari sananya, dari lahirnya itu sudah ada. Tidak ada penambahan di situ dan juga tidak ada pengurangan. Tapi di macam yang kedua itu ada penambahan dan pengurangan. Contohnya atau macam yang kedua adalah alif lam zaidah ghairu lazimah. Ialah alif lam yang masuk pada lafadz setelah lafadz tersebut dibuat dan tidak berfaedah, tidak ada nantinya tatkala dia berada di dalam kalimat itu atau kata itu tidak mengubah apapun makna yang di dalamnya. Alias dia tidak memakrifahkan kalimat tersebut. Karena contohnya di kalimat Al-Abbas atau kalau di kita mungkin Al-Jogjawi misalnya. Kemudian apa lagi? Intinya biasanya alif lam ini berada di nama-nama qabilah, suku dan lain sebagainya. Apakah itu akan mempengaruhi? Tidak. Jadi alif lam ini dia ada tapi tidak memiliki faedah yang besar. Contoh, misalnya Fauzi ibn Al-Abbas. Atau kalimat yang lain, contohnya Zahaba Aliyu ila Dimask. Apakah boleh ila Dimaski atau ila ad-Dimask? Sayuqabiluhu Dimaskiyun. Nah, alif lam di situ tidak ada dan tidak adanya tidak terlalu merubah makna dari susunan kalimat tersebut. Kemudian di contoh yang kedua adalah tibtan nafsa. Walaupun alif lam ini adalah nyata hukumnya nakirah, maka dia sebenarnya posisinya adalah litamyiz. Baik, saya ulang sedikit dari yang pertama tadi. Alif lam zaidah lazimah itu adalah alif lam yang pada dasarnya sudah ada di kata atau kalimat tersebut. Ada dan tidak adanya kata dan kalimat tersebut sesungguhnya tidak banyak merubah maknanya. Tapi alangkah lebih baiknya ada di situ.
Contohnya Al-Lata, Al-Uzza dan lain sebagainya, itu sudah tersemat di situ nama-nama berhala yang mana memang orang Arab menggunakan alif lam untuk menyebutkan nama-nama mereka. Kemudian alladzi, yang mana sebenarnya alladzi ini dipotong alif lamnya pun hilang menjadi dzi, itu tetap memiliki makna. Akan tapi di contoh yang kedua, alif lam az-zaidah ghairu lazimah ini dia ada dan tidak adanya itu tidak pengaruhnya itu datang atau dia tidak merubah esensi dari maknanya. Alif lam ini hanya sebagai, kalau bisa kita bilang, seperti pajangan. Karena dia berubah tempat atau berubah posisi, dia bisa menjadi, kalau di sini ada tamyiz dan nakirah. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk alif lam? Bisa dipahami dengan mudah insyaallah? Oke. Karena insyaallah 3 macam ini adalah 3 macam yang gampang untuk kita hafalkan dan kita pahami dengan mudah, dan kita mungkin juga sering mendapatkannya di dalam Al-Quran. Nah, oleh karenanya silahkan dibuka mushafnya. Silahkan dibuka mushafnya. Yang bawa HP silahkan di HP boleh. Yang tidak bawa HP tidak harus pakai HP. Oke. Yang pertama tugasnya adalah pilih di antara tanda-tanda isim, pilih 2 saja. Kemudian silahkan cari di dalam Al-Quran tanda itu. Kemudian dibacakan. Mic-nya ada Ustaz yang lain? Oke. Nanti yang menjawab satu-satu, semua harus menjawab. Silahkan dicari, ada 5 tadi tanda isim. Yang pertama adalah harful jar, kemudian tanwin, kemudian harfun nida, kemudian alif lam itu sendiri, musnad, dan juga tambahan tak marbutoh. Silakan. Kalau yang sudah ketemu boleh dibaca. Kalau yang masih agak bingung misalnya, boleh dibaca artinya. Dari situ insyaallah terlihat mana itu ism insyaallah. Ada yang mau nyoba? Mungkin kalau yang sudah ketemu bisa ditulis dulu. Nanti biar tidak lupa, ditulis dulu baru nanti dibacakan. Oke, 1 menit lagi. 2 saja. Boleh dipilih, boleh mau tanwin, mau harful jar, mau musnad bisa, atau harfun nida, kemudian harful jar dan tanwin dan sebagainya. Oke, sudah ketemu? Mungkin bisa dicoba dari juz 30 misalnya. Kalau yang sudah boleh angkat tangan. Sudah? Ya? Oke, yang sudah ketemu 1, ada yang mau nyoba 1 dulu? 1 dulu, ada yang mau nyoba? Oke, labas. Jarib. Ini yang satu, yang nida Ustaz. Nah, tafadhol. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Oke, ya di situ ada harfun nida. Maka an-nasu, ya ayyuhan nasu. Ya kan di situ? Maka an-nasu di sini adalah ism. Selanjutnya, satu lagi. Selanjutnya itu lam ziyadah Ustaz. Lam ziyadah, silakan. Allazi ja'ala lakum. Naam, alladzi ja'ala lakum Allazina. Alladzina. Yang allazinya itu Ustaz. Oh, alladzi. Ya. Oke, alladzi. Boleh. Benar Ustaz. Betul.
Yang lain? Yang putri? Ya, nggak usah takut salah. Kita belajar bareng-bareng. Oke, yang sudah nemu 2 atau 1 silakan dijawab. Terus tugas selanjutnya adalah cari di dalam Al-Quran juz 30 saja, juz 30. Alif lam yang memiliki salah satu makna di 3 pembelajaran di atas. Alif lam tadi kita sudah bahas ada 3. Alif lam az-zaidah yang terdiri dari 2, zaidah lazimah dan ghairu lazimah. Kemudian ism maf'ul dan ism fa'il. Kemudian ada nakirah dan ma'rifah. Juz 30 saja, silakan dicari. Oke, sudah? Atau masih butuh waktu? Oke, 1 menit lagi. Nanti satu-satu ya. Oke, silakan dari yang paling depan. Mic-nya. Ya, enggak apa-apa. Nih, biar ada fokus. Lam ziyadah juga kan Ustaz? Ya, boleh. Yang pertama lam ziyadah itu yang ini Ustaz, yang ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal Insan. insan. Lam az-zaidahnya sebelah mana? Alif lam zaidahnya? Yang ya ayyuhanya itu. Ya ayyuha. Oke, baik. Boleh. Ada lagi tambahan? Mab'usun Ustaz. Usun. Oke. Mab'usu. Nah, Tadi kan ba'asa. nah. Ba'atha Jadi mab'usun. mab'usun. Berarti kalau misalnya jadi alif lam ditambahi apa? Al mab'usun. Al Mab'usun. al Mab'usun Ustaz. mab'usu sun. Yang mana? Al mab'usu atau al mab'usun? Apa ya Ustaz? Tuh. Rajulun ar-rajulu. Tadi mab'usun jadi Mab'usu. al Mab'usu. Naam, al mab'usu. Oke, selanjutnya. Alif lam mausul apa? Al-qari'u. 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 Oke. An-nasu. An-nasu. Ya. Alif La. lam ma'rifah. Ma'rifah. Nah, Zaid. Alif lam ma'rifah. Naam. An-nasu. Coba dicoba. Belum dapat. Mas, kasih ini diajari dulu. Oke, dibantu nyari contohnya. Yang putri silakan. Maaf Us, Nggih. saya baru men. Oh, nggih, mboten napa-napa. Dan yang kedua saya mu'alaf. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya belum bisa baca Quran. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan Ibu untuk belajar. Ya sebenarnya memang. Nggih. Silakan boleh selanjutnya. Untuk alif lam mausulah Naam. al-mawfushi. Al-mawfushi Al-manfushi. itu iya kan Ustaz? Al-mawfush. Coba, ada artinya nggak di situ? Akan lebih mudah nanti kalau ada artinya. Dihambur-hamburkan. Hamburkan. Berarti apa kalau al-manfushi jadi alif lam tuh masuknya di mana berarti? Bukan di mausulah. Yang Karena mausulah itu 2, antara fa'il
atau maf'ul? Itu tidak dimasukkan di dalam fa'il ataupun maf'ul. Berarti yang pertama. Coba, yang pertama apa? Mu'arifah. Hah? Iya bang, yang mu'arifah. Nah, sahih, mu'arifah. Jadinya alif lamnya di sini mu'arifah, bukan mausulah. Ada contoh yang lain? Al-yaumu. Al-yaumu berarti dia menandakan bahwasannya ada hari di mana jelas bahwasannya al-yaumu. Al-yaumu apa? Al-yaumu akmaltu lakum dinakum atau al-yaumu apa? Aduh, tadi lupa ketemunya di mana. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Selanjutnya. Mau jawab yang dua tanda isem tadi. Oke, boleh. Al-insanu. Al-insanu. Alif lam atau yang mana? Alif lam. Oke, alif lam. Jadi ma'rifah ya. Kalau nakirohnya berarti kalau tidak ada alif lamnya Insanun. insanun. Karena awalnya nakiroh kemudian ada ma'rifahnya jadi al-insanu. Satunya lagi? Satu lagi al-ardu. Al-ardu. Boleh? Boleh. Yang oke, lanjut aja nggak apa. Kita bahas besok. Silakan. Yang pertama alif lam mu'arifah. As-sama. As-sama'u. Oke. As-sama'u boleh. Selain itu? Kemudian alif lam zaidah. Alladzina. Fa'amal alladzina. Oke, kata alladzina. Yang lainnya? Sudah dua aja? Oke, selanjutnya Alif lam mu'arifah asyamsu. asyamsu. Oke, kemudian alif lam lazimah alladzina hum an sholatihim sahun. Oke, alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian alif lam mausulah, Naam. tapi nggak tahu ya betul. Nggak apa-apa, dicoba dulu. Fal mudabbirati. Itu salah. Fal mudabbirati. Fal mudabbira. Fal mudabbirati. Oke, Ya nggak tahu. kita akan bahas besok itu. Ada pembahasannya. Oh, Oke. beda ya? Selanjutnya. Oke, nanti di pertemuan keempat kita akan full banyak hiwar, percakapan. Dan percakapan ini nanti kita akan mendengar dulu dari audio. Nanti baru teman-teman menghafal di tempat. Ya, besok dua-dua maju menghafal di tempat, kemudian mempraktekkan. Gitu ya. Silakan. Dikirain dilewatin. Oh, jangan. Masih banyak. Oke. Harful jar. Harful jar. Syarri ghasikin. Salamun hiya hatta batla'il fajar. Oke. Terus harfun nida. Ya ayyuhal kitab. Oke. Alif lam mu'arrifah. Walidun al-waladu. Muslimatun al-muslimatu. Alif Oke. lam mashulah. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Oke. Oh iya. Naam. Alif lam zaida ghairu lazima. Ini al-ata al-uzza gitu. Terus Ya. al-hasanu ad-darsu. Ya. Yang terakhir tadi Al-hasanu al-hasanu ad-darsu. ad-darsu. Kalau ad-darsu dia lebih masuk ke ism ma'rifah karena pada dasarnya kata asalnya adalah kalimat yang sering kita tahu tanpa alif lam pun kita tahu maknanya. Ya, darsun kata dasarnya adalah darrosa yudarisu kan. Ad-darsu itu adalah jadinya ism ma'rifahnya.
Jadi ad-darsu di sini, misalnya contoh kalimatnya gini. Nam. Katabtu ad-darsa hadzal yaum. Ad-darsa di sini adalah posisinya adalah maf'ulun bi. Katabtu ad-darsa hadzal yaum. Ad-darsa di sini adalah yang maknanya adalah pelajaran. Ya. Maka di situ adalah sesuatu yang jelas dan dia tanpa ad-darsa pun, misalnya katabtu darsan misalnya gitu ya. Darsan di sini adalah tidak menjerumus ke satu satu mata pelajaran saja. Tapi misalnya ad-darsa berarti satu saja. Kalau darsan misalnya banyak pelajaran hari ini saya tulis semuanya. Misalnya contoh seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ustazah tafadhali. Ada yang mau? Oke. Oke. Baik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Insyaallah nanti di pertemuan keempat kita akan ulang dari awal apa yang kita pelajari sedikit-sedikit dengan cepat. Kemudian nanti ada sesi kita teman-teman menghafal kosakata. Sebenarnya saya pengennya ujian, tapi kayaknya menghafal kosakata, kemudian nanti kita hiwar bareng-bareng di sini agar contoh yang sudah kita pelajari juga nanti teman-teman semakin paham seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, oh iya belum nasi itu, lupa saya, hampir lupa. Oke, silahkan. 1, 2, 5? 2. Oh 2. Oke. As-Samadu. As-Samadu. Itu apa? Alif lam apa? Ma'rifah. Oke. Al-Qaimu. Al-Qaimu. Itu alif lam apa? Alif lam masuk ke isim fa'il. Oke. Isim fa'il. Ya, jadinya masuknya isim fa'il. Al-Qaimu. Berarti kalau maf'ulnya apa? Tuh. Al-Qaimu kalau maf'ulnya jadinya Qaimu. Al-Qaimuna. Oke. Baik. Sip. Masyaallah. Alhamdulillah. Wa nashkurukum ala husni istima'ikum wa ijtima'ikum. Silakan setelah ini ada makanan yang tersedia di belakang bisa dinikmati. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman tetap bisa istiqomah, teman-teman bisa tetap semangat belajar apapun itu, termasuk tahsinnya, bahasa Arabnya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena sesungguhnya kesempatan itu harganya sangat mahal. Dirasakan oleh siapa? Dirasakan oleh orang-orang yang terlambat menyadari bahwasanya apa yang dia pilih bukan sesuatu yang seharusnya dia pilih. Misalnya, wah rumahku jauh mau ke sini kok setengah jam, 1 jam, misal seperti itu. Maka niatkan dalam hati kita, ya Allah berikanlah kemudahan, keberkahan, hamba mengharap ridhomu ya Allah. Lancarkanlah perjalanan hamba menuju tempat menuntut ilmu hamba, dan semoga Engkau menjadikan ini sebagai amalan yang menjadi amalan hamba, agar hamba bisa bersanding dengan para nabi, bersanding bersama rasul, bersanding bersama para mujahid dan salafus saleh. Tetap semangat, tetap saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tidak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Asykurukum ala husni istima'ikum wa ijtima'ikum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.